Saya manggilnya ayah bunda aja biar gampang. Ayah bunda sekalian, sebelum kita mengetahui apa itu kepribadian, kita ada semacam simulasi ya, simulasi. Ayah bunda mungkin melihat di depan layar, ya. Coba yang megang handphone dilihat juga layarnya. Itu ada 4 bidang datar, ya, ada 4 bidang datar. Nah, kita akan bermain sedikit dari keempat bidang datar itu. Silakan pilih mana bidang datar yang paling disukai. 1, 2, 3, oke. Berhenti, selesai ya. Oke, simpen, jangan berubah lagi. Nah, tolong tulis di kolom chat siapa yang suka dengan bidang segitiga. Ya, ada yang suka dengan bidang segitiga? Kalau ada, tolong ditulis di kolom chat. Saya gitu. Ada? Nggak ada yang segitiga. Oh, ada yang lingkaran, lengkungan, lingkaran. Oke, silakan tulis. Kalau begitu, silakan tulis bidang yang disukai. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Persegi ada ya? Oke, segitiga ada? Tidak ada. Kalau yang paling kanan itu namanya saya sebutnya dengan kurva, ya, atau lengkungan boleh. Persegi, ada segitiga. Oke, persegi. Kurva. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nah, kita akan membahas apa makna dari masing-masing bidang tersebut, ya. Jadi ini ada ilmunya, ya, yaitu mengenai psikologi bidang datar namanya, ya. Jadi masing-masing bidang datar ini akan menunjukkan ciri-ciri tertentu. Karena tadi yang paling banyak adalah lingkaran, saya akan mulai dari lingkaran. Nah, orang yang menyukai lingkaran adalah orang yang tema hidupnya, ya, tema hidupnya itu kasih sayang. Ya. Biasanya orangnya lembut, ya, empati, ya, menyukai kekeluargaan seperti itu, dan dia memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Nah, orang lingkaran ini suka menghidupkan suasana. Jadi kalau lagi rame itu ya, kalau kayak orang Indonesia ya, suka berkumpul, dikit-dikit hajatan, ya, dikit-dikit silaturahim, gitu ya. Itu karena ada nilai-nilai kekeluargaan di sana. Ya, orang yang lingkaran ini memang fokusnya bagaimana dia terpenuhi kebutuhan afeksinya, gitu. Dan dia juga ingin membagikan afeksi itu kepada orang lain. Nah, orang lingkaran. Nah, kekurangannya dia kurang menyukai konflik. Jadi kalau ada situasi konflik, dia akan menghindar, ya, tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau lagi rame muncul, pas ada konflik dia hilang gitu ya. Nah, orang lingkaran ini kalau dia dalam pekerjaan cocoknya di bidang-bidang yang terkait dengan manusia atau pelayanan sosial seperti perawat kayak begitu. Dokter masih masuk, guru masih masuk kayak begitu ya. Nah, itu untuk orang lingkaran. Nah, berbeda dengan orang persegi. Kalau orang yang persegi, ya, dia itu adalah yang tema hidupnya keakuratan. Ya. Bagaimana dia ingin agar segala sesuatu presisi. Pakai baju atas bawah harus sama gitu ya, harus sepadan kayak begitu. Dia memiliki kemampuan observasi yang tajam, ya. Dia kritis. Dia dapat mengetahui kalau ada ketidakberesan dalam segala sesuatu. Nah, orang yang menyukai kotak ini, ya, kelemahannya dia suka mengkritisi orang lain, tapi dia tidak suka dikritisi oleh orang lain, kayak gitu. Itu yang kotak. Nah, kalau yang segitiga, ya, segitiga orang yang tema hidupnya adalah power, ya, atau kekuasaan. Nah, tadi ada beberapa yang segitiga nih. Kalau ibu-ibu jarang segitiga ya. Kalau di bapak-bapak banyak segitiga gitu ya. Nah, orang yang segitiga, dia itu adalah orang yang fokus terhadap tujuannya, dan dia mampu mengerahkan sumber daya yang ada di dalam diri dia, maupun yang ada di lingkungannya, itu dalam mencapai tujuannya. Jadi orangnya orientasi kepada target atau tujuan. Nah, dia itu cenderung mendominasi lingkungan. Nah, kekurangannya,
dia suka mengatur atau mendominasi orang lain, tapi dia tidak suka diatur atau didominasi oleh orang lain, gitu ya. Nah, kalau yang paling kanan itu kurva. Kalau kurva, tema hidupnya adalah imajinasi, gitu ya. Orang yang pola pikirnya itu out of the box. Ya, bayangin kalau orang kurva bertemu dengan orang kotak, gitu ya. Yang satu kalau bahas waktu itu presisi, yang satu dia imajinatif, begitu ya. Nah, orang-orang yang kurva ini memang kalau dalam lingkungan sosial mungkin dia termasuk orang yang nyentrik ya, nyentrik dari segi pemikiran, dari segi penampilan kayak begitu. Nah, biasanya ada di bidang-bidang seni. Kelebihannya dia biasanya kreatif. Nah, kekurangannya adalah dalam hal komunikasi dia kadang-kadang tidak menginjak bumi gitu ya. Berada di awang-awang. Nah, dari keempat ini saja kita sudah mendapatkan 4 kepribadian yang berbeda. Gitu. Bayangkan kalau misalnya orang segitiga ya, yang orientasinya kepada target itu anaknya, ya katakanlah orang tuanya segitiga nih, anaknya lingkaran, gitu kan? Anaknya tuh nyantai, gitu kan? Anaknya tuh pokoknya damai-damai aja lah mah, gitu. Sementara bapak atau ibunya, kamu gimana sih? Ini kan harusnya prestasi begini-begini begitu, ya. Bisa antara pasangan suami istri juga kalau misalnya berbeda, kalau dia tidak paham perbedaannya bisa terjadi konflik. Orang kotak katakanlah sama orang tadi kayak kurva ya, dari segi pemikiran saja sudah berbeda. Nah, ayah bunda sekalian, jadi kalau kita simpulkan yang disebut dengan kepribadian itu adalah seperangkat sifat yang dimiliki oleh seseorang secara khas. Jadi kalau tadi 4 tipe kepribadian, nah di psikologi itu banyak sekali ilmu-ilmu tentang tipe kepribadian. Jadi nggak hanya yang kita bahas sekarang ini nanti yang ada 16 tipe kepribadian, tapi juga banyak tipe kepribadian lain. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam individu, kepribadian setiap orang itu berbeda. Si A, si B, si C punya kepribadian masing-masing. Ya. Yang membedakan dirinya dengan orang lain, gitu ya. Ada yang menyebut kepribadian itu seperti sidik jari. Uniknya per orang itu akan membedakan dia dengan orang yang lain seperti itu secara individu. Nah, nanti yang akan dibahas dalam pertemuan kita kali ini adalah kepribadian dari ada namanya orang Carl Gustav, kalau Swissnya logatnya Jung gitu ya. Kalau kita orang Indonesia nyebutnya Jung gitu ya. Karena saya lidahnya lidah Indonesia, saya sebut saja dengan Carl Gustav Jung seperti itu. Nah, kenapa saya memilih teori kepribadian dari Carl Gustav Jung ini? Karena ternyata tipe-tipe kepribadian, kecerdasan yang sekarang berkembang, termasuk yang di Indonesia cukup ramai ya, Stephen itu, juga mengambil dasarnya dari teori Jung ini. Mungkin kita pernah dengar multiple intelligences, itu dari Jung juga. DISC yang dikembangkan di kantor-kantor, itu juga dari Jung juga ngambilnya. Jadi banyak sekali teori-teori yang muaranya itu dari pemikirannya Jung. Dan nanti kita coba membahas secara dasarnya apa yang bisa kita ambil dari teorinya Jung ini. Baik, yang pertama ini mungkin yang pernah teman-teman atau ayah bunda dengar tentang introvert dan extrovert. Jadi Jung itu dia waktu menjadi ada klien ya, ada 2 klien yang berbeda, sangat berbeda. Yang satu itu mengalami suatu kondisi yang histeria gitu ya, dia penyakit yang tidak bisa mengendalikan emosinya gitu kan. Tapi ada juga pasien yang itu yang dia relatif diam aja begitu. Nah setelah dia gali, ternyata memang ada 2 pola yang berbeda terkait dengan energi psikisnya. Ada orang yang energi psikisnya itu justru bergeraknya ke dalam. Nah ini orang-orang yang tipe introvert gitu. Tapi ada juga yang bergeraknya keluar. Ini orang-orang yang tipe extrovert. Nah dari sini saja nanti kita sudah menemukan 2 tipe kepribadian. Nah selain itu, Jung juga meneliti adanya fungsi psikis pada manusia gitu ya. Jadi seluruh manusia memiliki fungsi-fungsi ini. Yang pertama panca indera. Ya.
ini membentuk kepribadian juga pada nanti diri manusia. Jadi sensing atau panca indera gitu ya, informasi masuk dari panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disentuh. Nah, kemudian kita gunakan pikiran kita atau thinking. Ini apa sih gitu ya. Kita udah mulai menanyakan ini apa. Kemudian ini apa sebab akibatnya. Itu thinking. Nah, kemudian setelah kita tahu itu apa, hubungannya dengan hal lain seperti apa, kemudian kita menilai apakah ini saya suka atau tidak. Itu feeling. Ya, ada fungsi feeling. Dan yang terakhir itu adalah fungsi intuiting atau fungsi firasat, ketika bisa memahami seluruh fenomena secara lengkap seperti itu. Nah, ini masing-masing juga menjadi tipe kepribadian tersendiri pada teorinya Jung. Nah, yang terakhir itu adalah orientasi pada lingkungan. Ini bukan Jung yang mengembangkan. Ini bukan Jung yang mengembangkan, tetapi diambil dari gagasannya Jung. Yang mengembangkan ini adalah yang menemukan MBTI, yang kita sebut dengan 16 tipe kepribadian MBTI ya, yang menemukan namanya Myers-Briggs gitu ya. Jadi dia melihat ada orang yang cenderung menggunakan fungsi persepsinya dalam menghadapi lingkungan. Jadi tadi kita udah bahas ada sensing, ada thinking, ada feeling, ada intuiting. Nah, kalau orang yang kuat di sensing sama di intuitingnya itu, maka dia menggunakan fungsi untuk menyerap informasi atau disebut dengan perceiving. Tapi kalau orang yang kuat di thinking dan judging dan feelingnya, dia akan kuat di penilaian. Jadi dalam menghadapi lingkungan, ada orang-orang yang kuat di persepsinya, ada orang-orang yang kuat penilaiannya. Nah, perilakunya seperti apa dalam keseharian? Ada orang yang cenderung ketika berhadapan pada suatu situasi baru, dia akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya, orangnya eksploratif, orangnya fleksibel seperti itu. Nah, ini adalah tipe perceiving. Tapi kalau tipe judging, ketika dia menghadapi situasi baru, dia coba untuk mengcompare, dia coba untuk mengambil suatu kesimpulan seperti itu. Ini adalah tipe-tipe judging. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana perbedaan semuanya. Nah, Jung juga membedakan tipe tahapan perkembangan manusia. Nah, ini yang akan kita gunakan kali ini. Waktu di Kulwab itu banyak yang menanyakan masalah-masalah yang terjadi ketika pubertas, ya. Nah, kenapa sih anak kita seolah-olah berubah ketika dia memasuki masa remaja atau pubertas gitu. Nah, ini jawabannya. Jadi Jung ini walaupun dia dari barat, dari Swiss, dia menyukai filosofi timur ya. Jadi dia tidak semata-mata menggunakan pola pikir empirik, tapi dia juga menggunakan filosofi-filosofi dari timur. Dan dia gunakan filosofi untuk perkembangan kepribadian ini adalah alur matahari mulai dari terbit sampai dengan tenggelam ya, yang bisa ayah bunda lihat di depan. Jadi ketika anak-anak mulai dia dari lahir gitu ya, sebenarnya dia akan mengidentikan dirinya itu sebagai bagian dari ibunya karena dia lahir dari rahim ibu ya. Dia mengidentikan bahwa dia adalah bagian dari ibunya gitu. Nah, kemudian dia kembangkan itu menjadi sebuah ego dirinya. Jadi kalau anak-anak usia di bawah pubertas ya, sekitar usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu kita bisa lihat bagaimana kalau lagi main ini anak-anak yang di bawah usia 5 tahun ya, mainnya tuh sendiri-sendiri tuh. Mainnya sendiri-sendiri. Nah, di atas usia 5 tahun mulai main bareng temennya yang seusia, tapi mulai ada kata-kata ini punya aku, berebut mainan dan sebagainya. Ini sebenarnya bagian dari pengembangan egonya. Dia mulai menjadi diri dia sendiri, tapi dia tetap merasa sebagai bagian dari orang tuanya. Dia belum menjadi diri dia yang sebetulnya. Nah, ketika usia remaja, ya, itu kalau diibaratkan matahari ketika awal-awal masih di sunrise gitu ya, dia kan masih bergabung sama airnya kan. Kemudian dia semakin meninggi. Nah, ketika meninggi dia sudah mulai meninggalkan si air. Nah, inilah masa remaja.
Nah, ketika dia meninggalkan ketergantungan terhadap orang tuanya, dia mulai mengidentikan diri dia sendiri, disinilah krisis terjadi, yang disebut dengan krisis remaja. Ada orang anak-anak yang perkembangannya ketika dia pembentukan egonya terganggu, bisa jadi dari diri dia sendiri, bisa jadi dari keluarga, misalnya perceraian atau ada krisis-krisis lain, ya, itu akan menyebabkan pengalaman ketika dia masuk ke masa remaja itu bermasalah gitu. Ini banyak. Jadi saya menangani klien usia 23 tahun sekarang nih, kecanduan judi online. Bayangin ya, kecanduan judi online, dia anak tunggal, dan ternyata ketika kita gali, ayah ibunya ini berpisah ketika dia masa SMP. Nah, begitu dia datang ke saya berkonsultasi, itu yang saya hadapi bukan pemuda ya atau seorang dewasa dengan usia 25 tahun. Tetapi yang saya hadapi adalah seorang remaja di usia SMP yang kalau lagi dia punya suatu keinginan tidak bisa dia tahan, harus segera, dan kalau tidak dipenuhi dia akan melakukan tantrum. Tantrum itu ngambek gitu ya. Dan ini terjadi gitu ya. Dan ternyata tidak hanya terkait dengan judi online, tapi juga ada terkait dengan narkoba dan sebagainya. Jadi bagaimana personality itu bisa bermasalah ke depannya ketika sebelumnya itu mengalami gangguan-gangguan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa-masa anak ini adalah masa-masa di mana kita itu harus memfasilitasi perkembangannya. Gitu ya. Kalau yang situasi keluarganya broken home, jangankan memfasilitasi gitu kan. Jangankan memfasilitasi. Mengamati kebutuhannya saja mungkin sudah agak sulit. Nah, mungkin ini bisa jadi misi dari cerita Badi nih. Karena broken home sekarang itu tidak hanya semata-mata dari konflik suami istri, bisa jadi dari ekonomi, bisa jadi juga dari pandemi dan sebagainya. Ya. Termasuk salah satunya yang masuk ke kita tuh gadget ya, menjadi kompetitor orang tua ketika kita mengembangkan fungsi-fungsi anak. Ada anak yang seharusnya dia ekstrovert ya, bermain di luar, seperti itu, berinteraksi dengan orang banyak. Dia cukup berinteraksi di gadget aja gitu. Sehingga ekstrovertnya itu kurang berkembang dengan efektif. Nah, oke. Saya beri gambaran besarnya dulu. Nanti silakan ayah bunda kalau ada yang mau bertanya, dieksplor lebih dalam lagi. Nah, kemudian perkembangan terus berlanjut. Setelah remaja, ya itu mulai masa blossom, ya masa orang-orang itu terlihat hasil dari perkembangan kepribadiannya di usia 20 tahun sebagainya gitu ya. Kalau dibilang di sini summer nih, ini udah mulai anget gitu ya. Makanya di usia 20 tahun orang seharusnya sudah mengetahui saya tuh ini, kepribadian saya ini, passion saya di sini. Saya di masyarakat yang bisa saya lakukan ini, dan saya akan dihargai oleh masyarakat ketika saya ada di bidang ini sebagainya gitu. Nah, banyak yang terjadi tidak sampai ke titik itu. Belum selesai dia masuk ke midlife crisis di usia 35 tahun. Ini usia saya nih, usia Bunda Helen ya, usia angkatan kita. Itu udah mulai mempertanyakan. Jadi saya ini orang sukses atau orang gagal gitu ya. Sudah mulai menilai, sudah mulai realistis. Nah, permasalahannya kalau ketika mereka di usia 20 tahun belum mencapai suatu produktivitas yang tinggi, di usia 35 tahun dia akan cenderung mengalami midlife crisis. Makanya banyak orang-orang di usia 35 tahun sudah tidak punya harapan lagi, ya. Stres, frustasi. Ada beberapa teman kita yang mengalaminya. Mungkin Bunda Ellen kalau kita lihat lagi kanan kiri kita, yang ketika usia remaja dia berprestasi, ya kan? Kemudian di usia 20 tahun dia katakanlah mungkin terganggu produktivitasnya, di sekitar usia 35 tahun dia langsung turun. Keluarganya hancur. Ya, kalau kita lihat kanan kiri ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya midlife crisis.
Semua orang menghadapinya. Nah, kalau kita tidak punya kepribadian yang kuat, kita akan terhempas. Nah, terus berjalan sampai late crisis. Ini udah usia sekitar 50 tahun, ya, masa-masa kita memberikan legacy, kita udah tahu kehidupan itu seperti apa. Nah, orang yang mengalami krisis di sini, dia bisa gagal kalau dia berpikir, saya mau mewariskan apa? Saya belum melakukan apa-apa. Saya nggak tahu diri saya siapa. Dan akhirnya dia hidup secara apatis aja. Hidup sekedar hidup, Bunda Ellen, tapi tidak hidup. Banyak orang-orang usia 50 tahun masih tergantung dengan orang tuanya. Nah, kita nggak mau anak kita seperti ini kan, ya, nauzubillah min dzalik. Makanya kita menjaga perkembangan dari awal, dari dini sampai mereka berkembang. Bahkan setelah kita tidak ada loh yang ketika orang tuanya tidak ada langsung dia down, dia frustasi. Itu salah satu kegagalan di late crisis, ya. Dia nggak menemukan diri dia siapa gitu. Atau dia menjalani hidup rutinitas tapi sekedar menunggu, mohon maaf, menunggu mati seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang bagus adalah dia tahu usia dia udah memasuki late crisis, apa yang dia ingin wariskan kepada generasi sesudahnya. Gitu. Makanya orang-orang usia 50 ke 60 itu banyak nasihat. Nah, gitu ya. Nah, kalau di usia 60 itu udah masuk ke winter ya. Kalau rata-rata kita kan usia 60-70 tahun ya, usia hidupnya. Nah, di usia ini, kita justru malah tidak bisa membedakan mereka dengan personality yang lain, karena sudah mencapai wisdom. Mereka sudah sampai ke titik ketenangan, gitu. Bukan titik yang mereka produktivitas, menghasilkan ini, itu di sebelumnya. Gitu ya. Mereka akan cenderung wisdom itu, ini loh nilai-nilai kehidupan. Orang yang siap untuk berangkat ke fase berikutnya, yaitu setelah kematian. Gitu ya. Jangan ada yang usia 60 malah baru puber. Nah, boleh saja sih, boleh saja. Tapi ingat tetap tahapan kehidupan justru di usia 60 ke atas itu adalah wisdom. Walaupun dia katakanlah menikah lagi, ada kan berita usia 60 tahun menikah dengan gadis 19 tahun, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau dilihat dari personality ini, kita lihat bagaimana kesenjangannya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kembali lagi. Kalau di Jung tadi, kepribadian itu dibedakan berdasarkan kecenderungannya. Ya, mulai dari yang pertama itu kecenderungan energi, apakah dia cenderung extrovert atau cenderung introvert. Ya. Yang kedua, bagaimana dia menyerap informasi, apakah dia lebih banyak menggunakan panca indera atau intuisi. Apa bedanya? Kalau dia menggunakan panca indera lebih banyak, ini adalah orang yang suka dengan informasi konkret, praktis. Sementara kalau orang yang menggunakan intuisinya, dia akan lebih suka dengan informasi yang sifatnya abstrak, teoritis, komprehensif. Makanya kita nggak bisa bilang orang, dia nih orangnya terlalu teoritis, karena memang bisa jadi dia tipe teoritis. Yang perlu kita lakukan adalah memposisikan dia di mana. Jangan paksa dia untuk menjadi orang praktis, gitu ya. Dia mungkin harus menyeimbangkan untuk bisa bersikap praktis, tapi dia tetap orang yang teoritis, ya, idealis, konseptual. Begitu juga orang yang praktis, ya. Kamu harus bisa cerdas supaya bisa suka baca buku dan sebagainya. Dia sukanya olahraga, dia sukanya main perang-perangan misalnya begitu kan. Kita sodorin bukunya dilempar-lempar, jadi alat perang juga, gitu kan. Jadi suatu hal yang berbeda gitu ya. Kemudian dalam memutuskan sesuatu, ada yang cenderung menggunakan thinkingnya, logikanya. Ada yang cenderung menggunakan feelingnya atau perasaannya. Nah, kalau yang menggunakan logika, dia orangnya cenderung objektif, rasional. Kadang-kadang terlihat agak tega. Ya. Kalau bahasa kita, katakanlah teman-teman kita nih yang dari suku Batak nih, ya kan banyak menggunakan logika ya. Kadang-kadang suka agak tega ya. Nah, walaupun ada yang bilang katakanlah wajah Rambo, hati rainbow gitu kan, katakannya begitu. Tapi tetap aja bukan berarti orang thinking itu nggak ada feelingnya, ada, tapi dia cenderung menggunakan thinking. Nah, orang feeling, dia cenderung menggunakan feelingnya dalam memutuskan sesuatu. Makanya kadang-kadang suka agak baper juga gitu ya orang feeling, gampang baper. Nah, tapi dia peka, sensitif gitu ya. Nah, subjektif, yang satu objektif, yang satu subjektif. Dan itu nggak bisa kita paksakan.
ada anak kita yang tipe thinking, kok anak saya sadis banget? Bukan sadis, tapi objektif gitu ya. Oh kamu tega banget. Nah coba cek. Ada perempuan tomboy banget gitu ya. Ternyata bukan masalah tomboynya, memang dia tipe thinking. Saya pernah ketemu klien perempuan remaja cantik ya, cantik untuk ukuran perempuan, tapi dia sukanya dengan dunia Metallica gitu ya, dunia punk seperti itu. Wah, nanti kita lihat tulisan tangannya ada contohnya. Gitu. Sementara ada juga laki-laki yang dia lebih tipe feeling gitu ya. Laki-laki lembut gitu ya. Suka main boneka kayak gitu. Nah, dia mungkin tipe feeling. Nah, tapi kita harus bedakan antara perkembangan orientasi gender ya, orientasi seksual dengan tipe kepribadian ini. Nah, tapi dari sini Bunda Ellen dan teman-teman semua, kita bisa nih identifikasi. Kadang kita suka salah menyikapi. Kalau sekarang banyak berkembang kan yang LGBT ya. Itu biasanya kalau saya perhatikan yang datang ke saya, itu biasanya kalau laki-laki dia tipe feeling dan dia tipe introvert. Jadi dia cenderung pemalu dan ada laki-laki lain yang mendominasi dia. Nah, jadi buat ayah bunda ini hati-hati. Kalau kita punya anak yang tipe introvert dan dia feeling, ya, yang harus kita kembangkan adalah prinsip di dalam dirinya. Secara penampakan mungkin dia adalah lembut, mungkin dia pemalu. Tapi kalau dia punya prinsip, prinsip itu bisa datang dari agama, bisa datang dari keluarga, bisa datang dari sains dan sebagainya. Kalau dia punya prinsip yang kuat, dia akan memiliki sikap yang maskulin seperti itu. Nah, hati-hati juga kalau ada perempuan yang kebanyakan nih, ya, dia ekstrovert dan kemudian dia thinking. Jadi seakan-akan dia itu tomboy gitu kan. Akhirnya kebablasan tomboynya. Nah, ini juga perlu ada penyeimbangan. Jadi dari sini saja, ini yang saya bilang konsepnya Jung itu bisa sangat melebar. Kita bisa bicara masalah perkembangan orientasi seksual, penyikapan kita yang salah terhadap pribadi anak dan sebagainya. Oke. Itu thinking dan feeling. Kemudian ada judgment dan ada perception tadi yang saya bilang ya. Kalau orang yang judgment, mengandalkan judgment penilaian dia, ini adalah orang-orang yang suka dengan keteraturan atau sistematis. Dia suka jadwal ya. Di kamarnya anak kita dia bikin jadwal pelajaran dia tempel gitu ya. Beda dengan tipe perseptif ya. Walaupun dikasih jadwal sebanyak apapun, namun dia digambar-gambar gitu jadwalnya gitu. Jadi jadwalnya nggak berfungsi tapi sebagai tempat dia gambar gitu ya. Karena dia suka mengeksplorasi. Nah, kadang-kadang kita begini, kamar anak saya ini kok berantakan banget. Kamu ini orangnya nggak rapi. Belum tentu nggak rapi, siapa tahu dia tipe perseptif gitu. Orang yang memang tidak menyukai keteraturan, dia lebih suka ekspresi gitu kan. Nah, ini juga harus kita paham gitu. Ada anak saya yang tipe perseptif itu semuanya digambar. Buku cetak digambar sama dia, buku tulis digambar gitu ya, karena dia suka mengeksplorasi gitu. Terus tiba-tiba kita melihat, wah kamu harusnya nggak begini. Betul, kita arahkan. Nah, tapi kita berikan saluran yang lain gitu. Jadi kamu mungkin nggak bisa gambar di sini karena normanya nggak boleh ya kan. Misalnya di sekolah nggak boleh coret-coret buku cetak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu memang kalau orang perseptif dia agak sulit untuk menerima peraturan. Beda dengan orang atau anak kita yang judgement ya. Dia rajin, dia disiplin, tapi begitu kita tarik ke seni, ini orang kayaknya kaku banget gitu ya. Ini orang garing banget gitu. Kok anak saya nggak bisa ya untuk seninya gitu dan sebagainya. Nah, ya mungkin dia tipe judging seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat ya, dengan mengetahui personality ini, kita bisa mentreatment anak kita itu dengan lebih tepat. Gitu. Oke, ini baru perkenalan. Nanti silakan ayah bunda kumpulkan pertanyaan untuk diskusi lebih dalam ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengenali kepribadian anak? Cara yang pertama tentu saja dengan pengamatan mata kita terhadap perilaku anak kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita ingin mengetahui hal yang tidak dia tampakkan atau personality dia secara lebih dalam, kita harus punya alat tesnya gitu kan. Ya Bunda Ellen yang psikologi, alat tes itu banyak.
alat tes untuk anak itu juga banyak ya, mulai dari tes IQ-nya anak ya, tes Binet gitu ya, dan sebagainya, itu banyak gitu ya. Nah, ada satu tes yang kalau misalnya kita kuasain, kita nggak perlu ke psikolog. Wah, ini bahaya saya nih. Psikolog bisa pada marah nih gitu. Karena sangat simpel banget gitu ya. Kita nggak perlu datang ke psikolog, kita nggak perlu alat tes yang ribet, kita nggak perlu interview. Kita cukup mengumpulkan tulisan tangannya saja gitu. Dan ini salah satu cara saya supaya saya nggak belajar psikodiagnostik yang lain. Jadi alat tes itu banyak, tapi saya cari yang simple dan murah gitu ya, karena mungkin pekerjaan saya bukan di psikologi kalau khususnya gitu ya. Dan artinya begini, ayah bunda yang bukan psikolog juga bisa mengenali kepribadian anak dari tulisan tangannya, perkembangan mereka seperti apa. Gitu. Kalau sekarang banyak yang menggunakan tes Stephen. Karena Dina minum, saya juga mau jadi minum. Nah, sekarang banyak yang menggunakan tes Stephen kan, untuk mengenali kepribadian anaknya. Cukup mahal ya, sekali tes bisa 300 atau 500 ribu. Gitu ya. Tetapi tidak ada, kalau Stephen, bedanya begini. Yang dilihat kan sidik jarinya kan, bukan perilakunya gitu kan. Artinya kalau sidik jarinya begini, keluarlah personalitinya ABCD gitu kan. Dan tidak ada dinamikanya. Nah, ini nanti bisa debatable gitu ya. Karena kalau saya sendiri untuk tes Stephen ini kadang-kala yang saya temukan implementasinya kita hanya terfokus pada satu mesin kecerdasan saja. Padahal yang namanya anak-anak itu dia mesin kecerdasannya harus dikembangkan semuanya, semaunya dia gitu ya, seinginnya dia, sehingga dia berkembang dan membentuk suatu personality di akhirnya gitu. Jadi jangan karena mesin kepribadian satu misalnya thinking extrovert itu saja di perilaku yang kita tetap terapkan ke dia gitu ya, padahal dia belum terbentuk personalitinya. Ini juga akan membawa masalah di kemudian hari gitu. Oke, ilmunya namanya grafologi ya, analisa tulisan tangan. Oke, kita akan mulai. Karena ini kita ada di kesempatan pertama gitu ya, dan kemudian mungkin waktunya juga tidak banyak, saya hanya akan membahas psikologi yang sifatnya grafologi yang sifatnya umum ya, yaitu grafologi Gestalt. Jadi ada dua grafologi Gestalt sama grafologi trait. Kalau grafologi Gestalt itu kita ngelihat tulisan tanpa harus meneliti lebih dalam, tahu gitu, oh ini bentuknya begini dan sebagainya. Jadi melihat dari jauh saja sudah kita tahu personalitinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dikaitkan dengan tipe kepribadian yang tadi itu introvert, extrovert. Dan ini ilmu baru ya. Karena kalau di grafologi, misalnya ayah bunda ngambil kursusnya, itu nggak diajarin bagaimana kaitannya dengan hal seperti itu. Oke. Kalau ayah bunda mau mengamali tulisan anak, ya, cara mengambilnya pun harus diperhatikan. Pertama, kita akan bisa menganalisa tulisan anak mulai dari dia usia 8 tahun. Karena di usia 8 tahun, dia itu menulis dengan caranya dia sendiri, bukan mengcopy. Ya. Kalau di awal-awal usia 6 tahun, itu masih belum bisa, karena dia mencontoh dari tulisan yang diberikan oleh guru atau orang tuanya. Nah, di usia 8 tahun, ya, sensoriknya sudah berkembang dengan baik, dia mulai menggunakan tulisannya sendiri gitu. Tetapi ya, kalau anak usia 8 tahun ini masih peluang berubahnya masih besar. Jadi hasil analisanya tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, kapan anak akan lebih stabil tadi ketika dia masuk usia pubertas 12 tahun itu sudah mulai terbentuk identitasnya. Kalau yang normal ya, gitu. Kalau yang normal, karena ada yang terbentuknya itu lebih lama dari itu, ada juga. Gitu. Nah kalau pengen lebih aman lagi usia 18 tahun, nah ke atasnya sudah valid untuk digunakan dalam analisa jangka panjang. Itu yang pertama dari usia. Kemudian cara mengambilnya adalah pada saat anak dalam kondisi normal, jangan dalam kondisi tergesa-gesa ya, dalam kondisi lagi marah dan sebagainya. Karena
yang namanya tes itu akan ada pengaruh hal-hal seperti itu. Jadi dalam kondisi normal, ya. Nah, kemudian kertas yang kita berikan itu adalah kertas kosong, bukan bergaris. Nah, biasanya yang digunakan A4, ya. Dan kemudian alat tulis yang digunakan itu adalah alat tulis, kalau misalnya ingin pulpen, bisa pensil, yang penting dia nyaman. Yang penting dia nyaman. Bisa pulpen, bisa pensil, tapi jangan yang gel, karena nanti akan berpengaruh terhadap ketebalan tulisan, itu juga akan kita nilai. Oke. Dan apa yang ditulis? Dia juga ketika menulis, jangan menulis menyalin. Misalnya dia menyalin buku yang ada di depannya, buku pelajaran, buku cerita, dia salin, jangan. Kalau kita ingin mengambil proyeksi dari personalitinya dia, kita minta dia untuk menulis tentang diri dia. Ya. Untuk anak-anak biasanya satu paragraf mereka udah terengah-engah tuh. Tapi kalau orang dewasa minimal 3 paragraf. Tapi anak-anak 1 paragraf itu boleh. Nah, oke. Dalam kondisi yang normal, dia duduknya juga enak, baru di situ kita ambil sampel tulisannya. Kita bisa ambil sampel tulisan bisa lebih dari 1 kali kalau kita ingin lihat perkembangannya. Ini di usia segini, ini di usia segini gitu. Jadi luar biasa kalau ayah bunda menguasai ilmu ini, kita bisa melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Personalitinya loh, bukan hanya perilaku yang tampak saja. Oke, saya tutup dulu secara teknisnya. Kita masuk ke analisanya. Nah, yang pertama, untuk menganalisa tulisan, kita menggunakan ruang dalam grafologi. Ada ruang atas, ya, ada ruang bawah, ada kanan, ada kiri. Nah, ini salah satu peneliti dalam grafologi yang namanya Max Pulver menemukan bahwa ruang-ruang ini kecenderungan tulisannya mengarah kemana, itu akan menunjukkan personalitinya. Oke, secara tidak sadar. Oke. Baik, saya mulai ke sini ya. Pertama, dari zona tulisan tangan. Kalau misalnya kita lihat tulisan tangannya dia dominan ada di sisi atas. Sisi atas itu apa sih? Beberapa huruf yang ada di sisi atas nih seperti contohnya ya, huruf L, huruf T atasnya, ya, huruf D atasnya gitu ya. Seandainya itu lebih besar dibandingkan dengan bagian tengahnya atau bagian bawahnya, maka ini menunjukkan anak kita itu punya dominasi superego. Superego itu apa sih? Superego itu nilai-nilai. Jadi anak yang memperhatikan nilai-nilai, ya, mentalitas, abstrak dan sebagainya. Suka baca anaknya, idealis dan sebagainya. Nah, kalau dia dominan ada di tengah, ya, berarti dia orang yang dominan egonya. Oke. Dominan egonya. Kalau dia dominan ada di bawah, ya, bagian bawah itu seperti huruf Y nih, bagian bawahnya atau huruf G, dia panjang, dan ketika kita bandingkan dengan tengahnya atau atasnya, dia jauh lebih panjang, maka anak kita dominan pada it. Ini istilah-istilah psikologi ya, gampangnya begini. Superego itu nilai-nilai yang menyatakan boleh atau tidaknya sesuatu, baik atau buruknya sesuatu. Ego itu saya, ya. Ego itu saya. Ego itu kenyataan, bagaimana dia orang yang realistis, orang yang istilahnya individunya kuat seperti itu. Nah, kalau it itu adalah dorongan-dorongan. Makanya kalau ada anak ayah atau bunda suka makan, coba liatin deh. Suka makan, boros tuh biasanya bagian bawahnya itu lebih besar gitu. Oke, kita balik lagi. Oke. Atas spirit, intelektual, aspiration, etik gitu ya. Ke tengah ya, itu kesadaran. Jadi kuat egonya. Sayanya kuat. Ke bawah itu adalah dorongan-dorongan fisik, termasuk dorongan materi ya, suka makan, boros dan sebagainya. Oke, itu atas, bawah, atas, tengah dan bawah. Oke. Dari ruang ini, dari tanda pertama, kalau saya pengen tahu kira-kira anak ini
kuat di sensing atau di intuiting secara ruang, dia akan lebih dominan di mana kalau sensing. Mungkin Bunda Ellen mau menanggapi. Tes nih. Waduh, berat bener nih. Kita pengen tahu anak kita tipe sensing atau intuiting dari ruangnya. Kira-kira dia lebih gede di mana? Mungkin di tengah ya? Kalau tengah itu apa? Sensing atau intuiting? Kalau di tengah kayak lebih ke sensing. Good. Kalau intuiting? Kalau intuiting mungkin lebih abstrak ya, maksudnya sekena hatinya, agak cenderung ke kanan atas mungkin. Oke. Kalau dia intuiting, dia akan cenderung ke atas. Ya. Jadi sensing itu, pertama sensing itu kaitannya dengan panca indera atau fisikal, iya kan? Jadi kalau dia anak kita punya tulisan, dia dominan di tengah atau di bawah, itu dia cenderung ke sensing. Kalau dia dominan di atas, dia cenderung ke intuiting. Satu ya, satu tanda. Oke, sekarang saya lanjut. Itu sudah bisa ya Bunda, satu tanda, intuiting atau sensing. Sekarang kanan dan kiri. Kalau tulisannya cenderung ke kanan, dia adalah extroversion. Kalau dia cenderung ke kiri, dia introversion. Bayang ya, ada orang yang tulisannya miring ke kiri, ada tulisannya miring ke kanan. Atau ketarik, tulisannya kayak ketarik ke kanan atau ke kiri. Itu introversion. Kalau ke kiri dia introversion, ke kanan dia extroversion. Nah, selain itu, selain dari arahnya, ukuran tulisan juga akan menunjukkan apakah dia introvert atau extrovert. Nah, tulisan tangan dikatakan besar ketika ukurannya lebih dari 3 mm. Ya, 3 mm. Dia menunjukkan adanya keinginan untuk memperoleh perhatian dari lingkungan. Kira-kira ini ciri introvert atau extrovert? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Aku di absen dulu ya. Ini katanya, ini ada macam-macam jawabannya nih. Waduh, ada yang sambil nanya juga, Pak Anjar. Ada yang bilang introvert, ada yang bilang extrovert. Paling banyak bilang extrovert. Betul, extrovert. Jadi extrovert ini karena dia ingin mendapatkan energi dari lingkungan, dia akan cenderung gerakannya keluar ya, membesar. Ya. Ketika kita melihat anak kita tulisan tangannya lebih dari 3 mm, ya, ditambah dengan geraknya ke kanan, itu extrovert tulen. Ya. Jadi, wah ini extrovert. Dan sebaliknya, ketika tulisan tangan dikatakan kecil, ya, ukurannya kurang dari 3 mm, maka dia akan menunjukkan kurangnya keinginan untuk memperoleh perhatian dari lingkungan. Dia bergeraknya ke dalam, gitu ya, yang kita sebut dengan introvert. Kita udah bisa lihat tuh. Jadi nggak usah pakai kuesioner, ayah bunda, cukup lihat tulisannya aja dia introvert atau extrovert. Oke, next. Nah, nanti kita ada simulasi ya. Ini udah saya bahas tadi. Oke. Sekarang dari bentuk ya, dari bentuk tulisan. Jadi bentuk tulisan itu, Bunda Ellen, ayah bunda semua, itu ada 4. Ada 4. Ada yang bentuk tulisannya itu kita sebut dengan bentuk tulisan seperti ini ya. Tulisan seperti apa namanya? Arcade ya, arkade ya, menunjukkan konformitas dan konvensional ya. Yang dilihat dari mana? Dari sininya nih. Dia cenderung tumpul ya, dari huruf M gitu kan, dari huruf dari T ke I misalnya ya. Ini dia tumpul. Jadi tulisannya cenderung tumpul seperti ini, arcade. Nah, ini menunjukkan konformitas dan konvensional. Nah, kalau tulisannya
tajam-tajam seperti ini, kita sebut tulisannya bersudut ya atau angles. Dia menunjukkan intelektualitas dan objektivitas. Oke, dari sini dulu ya, antara dua tulisan ini. Kira-kira yang tipe thinking yang mana, yang tipe feeling yang mana? Ada door prize nggak sih ya, Bunda Ella? Ada Pak, ada. Oh, kalau gitu saya bikin door prize aja deh, boleh ya? Boleh. Oke, dari dua tulisan ini, yang arcade sama yang angles, mana yang tipe feeling, mana yang tipe thinking? Nah, Bunda Ella yang nilai. Dari Nuri di Jogja. Oke. Oke, sip. Jawabannya apa Pak? Nanti yang pertama benar. Jawabannya, kalau yang tulisannya cenderung tumpul, ya itu adalah tipe feeling, ya arcade feeling. Yang bersudut itu adalah tipe thinking. Nah, kalau kita lihat dari awal-awal slide itu kan ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang kotak. Yang tumpul itu asosiasinya ke tipe lingkaran. Kalau yang bersudut, angle itu dia asosiasinya ke kotak atau ke segitiga. Ya. Jadi lebih ke thinking. Berarti tadi yang benar jawabannya yang thinking angles ya? Ya, thinking angles, arcade, feeling. Oke, itu sudah dapat ya. Introvert, extrovert sudah dapat. Ya, sensing, intuiting sudah dapat. Feeling sudah dapat. Oke. Tambahan. Bentuk tulisan yang seperti ini. Seperti ini. Ini huruf M tapi seperti huruf U, ya. Huruf M tapi seperti huruf U, atau huruf M tapi seperti huruf W. Huruf N tapi seperti huruf U. Itu dia tanda-tanda tipe intuiting. Tanda-tanda tipe intuiting seperti itu. Jadi kalau di bentuk tulisannya disebutkan dia ini fleksibel tapi dia kooperatif. Jadi orangnya kalau intuiting dia bisa melihat lebih dari satu sudut pandang, dia lebih komprehensif. Oke. Nah, kalau yang bawah ya, ini kira-kira apa? Ini bentuk tulisan trait menunjukkan antara tegas dan fleksibel, taktis, kurang bertanggung jawab. Jadi biasanya yang tulisannya seperti ini, ada yang tahu nggak nih tulisan siapa? Tulisan dokter nggak sih? Gaya. Biasanya kita kalau lagi malas terus begini aja gitu kan. Nah, gitu ya. Interpretasinya bisa bermacam-macam. Oke. Tadi kita udah dapat introvert, extrovert, kita dapat thinking, feeling, kita dapat intuiting, sensing. Ya, tinggal satu berarti ya. Ya. Kita pengen tahu anak kita tipe perceiving atau judging. Oke, ada dua tulisan. Yang di atas ada tulisan yang teratur, seimbang antara atas, tengah, bawah, ya, bentuknya relatif datar, ya, menunjukkan kepastian, konsistensi, pikiran, perasaan, disiplin. Yang bawah tulisan tidak teratur, ya, tidak ada keseimbangan, yang menunjukkan ketidakpastian. Nah, kira-kira mana yang judging, mana yang perceiving? Tadi kan sudah disebut ya. Atas judging. Judging bawah, kalau kata Izzy. Ada lagi. Judging atas. Judging atas. Ya, betul. Jawabannya adalah yang atas itu judging. Karena dia mengandalkan konsistensi, keseimbangan, keteraturan. Yang bawah itu perceiving. Nah, selain dari bentuknya, dari jauh kita udah tahu nih bentuknya teratur, yang bawah bentuknya dia lebih eksploratif seperti itu maunya dia. Ada satu hal lagi yang membedakan untuk bisa mengetahui ini adalah judging, ini adalah perceiving. Coba lihat kursor dari saya ya, lihat kursor. Oke. Kalau tipe
Kalau tipe judging, ya, akhirnya itu dia bentuknya nih, akhir dari tulisan, misalnya kita menulis ya, ini contoh ya, contoh kata take, ya, mulai dari huruf T, diakhiri oleh huruf E. Pada akhir kata, atau akhir tarikan garis, dia akan membentuk titik yang tebal. Oke. Nah, ini mungkin udah agak susah dilihat nih, karena udah masuk ke thread ya. Oke, saya ulangi lagi. Akhir dari coretannya, akhir dari garis yang ditarik dia itu akan cenderung menebal. Oke, saya pindah ke kata yang di sampingnya, kata own. Huruf N-nya akhirnya ini menebal. Berbeda dengan tipe perceiving yang akhir dari coretannya itu cenderung fade, ya, cenderung menipis. Ya. Kita bisa lihat ya, dari L-nya aja sini. Oke, menipis dia. Tuh. Walaupun ada beberapa yang menebal, tapi dia relatif menipis. Nah, A-nya menipis. Bisa lihat bedanya nggak? Oke, itu yang menunjukkan antara judging dan perceiving. Oke, ini bonus ya, ini bonus. Ini bonus. Kalau tadi bagaimana kita menentukan introvert, extrovert, sensing, intuiting, thinking, feeling, sama judging, perceiving. Nah, kalau ini bonus. Ya. Untuk mengetahui minat dan bakat. Ya. Pertama, dari minat. Tadi yang saya bilang, kalau tipe sensing, dia cenderung yang minatnya ke aktivitas fisik, ya, atau orientasi praktis. Ya. Jadi, misalnya anak ayah bunda suka olahraga, suka masak memasak, gitu ya, atau suka beres-beres rumah, gitu ya. Itu yang ke fisik atau praktis, sensing. Nah, tapi yang bagian atasnya proporsinya lebih besar, itu biasanya dia suka membaca, dia suka merenung, dia suka dengan hal yang sifatnya keagamaan, idealisme, dan sebagainya. Dari sini saja minatnya sudah kita lihat. Jadi kita mengarahkan anak kita sesuai dengan minatnya. Ya, mungkin dia mengatakan minatnya A, B, C, D. Ya, kita ingin mengkonfirmasi benar nggak minat dia, gitu. Bisa kita lihat tulisannya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Bakat, kreativitas. Ini bisa kita lihat tipe perceiving, ya, dia lebih kreatif dibandingkan tipe judging biasanya, gitu ya. Kemudian bakat dan budaya, kalau menemukan huruf D seperti ini dan huruf E yang seperti ini, dia memiliki bakat budaya. Jadi suka menyukai hal-hal yang sifatnya kebudayaan. Bakat literasi, ya, huruf D yang seperti kunci. Kalau di note ya, seperti note itu bakat literasi. Bakat mekanik, cek huruf M, huruf M-nya cenderung datar. Bakat presisi, cek huruf P-nya. Pertama, kalau kita pengen tahu dia punya presisi atau ketepatan dalam apa ya? Ketepatan tuh begini. Dia tuh kok kalau apa ya? Kalau bertindak, kalau berperilaku tuh suka tepat gitu ya. Gimana ya? Contohnya, kalau nendang bola dia masuk, kalau dia bikin gambar dia tuh presisi gitu ya, itu presisi. Nah, sense of art antara kreativitas sama seni biasanya dia agak sejalan. Ini yang biasanya saya gali dari personality anak-anak dan remaja gitu ya. Oke, Bunda Ellen. Halo Bunda Ellen. Yes. Ya. Ini apa? Saya minta waktu break sedikit nih, buang nafas ya. Sama kalau ada yang ingin bertanya sampai sini, itu silakan. Atau yang ingin ngambil tulisan anaknya sekarang silakan. Oke, jadi kita break dulu sekitar 5 menit ya, Anjar ya. Ya. Oke, jadi teman Setabadia mau. Oke, lanjut ya. Oke, saya ada 2 tulisan ya. Yang satu di atas itu adalah kasus bunuh diri remaja, serem juga ya.
Nah, ini saya ambil dari Google ya. Jadi anak kita ini, fenomena sekarang kan remaja itu banyak yang namanya generasi strawberry ya. Kelihatan kuat tapi dia rapuh sebenarnya. Terus dapat inspirasi dari manga dan sebagainya. Akhirnya banyak juga kasus bunuh diri ya sekarang tuh. Nah, yang di bawah ini kasus pergaulan bebas remaja. Nah, kita coba asah sedikit ilmu grafologi yang tadi saya sudah berikan. Untuk yang pertama itu di yang atas ya, yang kasus bunuh diri remaja. Kira-kira dia tipe introvert atau extrovert? Silakan jawab. Ya, yang ini tipe introvert atau extrovert? Introvert. Ya, ada lagi? Extrovert, introvert. Ada lagi? Extrovert. Oke. Ya, kita lihat dari ukuran tulisannya. Kira-kira ini kecil atau besar? Nah, kalau kita lihat, ini tulisannya relatif kecil ya. Ini karena saya zoom ini, karena saya stretch jadi besar. Tapi kalau kita anggap ini adalah buku tulis, kemudian ini tulisannya, ya dominan dia adalah tulisan huruf kecil. Oke, berarti dia adalah introvert, tanda pertama. Tanda kedua, dia cenderung tulisannya itu tertarik ke kiri dibandingkan ke kanan. Jadi ini kiri seperti tidak ada spasi, kanan dia ada spasi. Kemudian tulisannya dia cenderung dari tulisannya ya, cenderung miring ke kiri daripada ke kanan. Berarti dia introvert. Oke. Oh ya, jangan sedih yang warga Kediri ya, kan contoh aja. Oke, kalau yang bawah introvert atau extrovert? Yang bawah introvert atau extrovert? Ya, extrovert. Terus ada lagi, ada yang pendapat Extrovert. extrovert. Good. Waduh, ilmu saya udah keserap nih, Len. Mana Len? Oke, benar extrovert. Dari apa? Dari besarnya itu extrovert. Kemudian apa lagi? Coba lihat. Tulisannya cenderung tertarik ke kanan, ya. Kiri dia ada jarak. Ya. Apalagi kalau dari kemiringan dia bervariasi ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tengah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orientasi dia masih labil, ya. Makanya dia bermasalah, gitu ya. Orang yang ekstrovert tapi dia menarik diri dan sebagainya itu menunjukkan masalah. Oke, jadi atas introvert, bawah extrovert. Sekarang dari sisi sensing dan intuiting. Kalau atas, apakah dia sensing atau intuiting? Ya, ada yang mau mencoba? Yang atas sensing atau intuiting? Ada yang mau mencoba? Sensing, ya. Ada yang beranggapan ini intuiting? Intuiting, ya. Sheila, intuiting. Oke. Buat yang intuiting, apa alasannya ini intuiting? Tadi itu ada siapa tuh? Ya, ada Vaikotus, ada Sheila. Kenapa ini intuiting? Kalau paling gampang kan ini bilangnya sensing ya. Paling gampang ini bilangnya sensing. Tapi kalau kita bilang ini intuiting, kenapa? Apa tandanya? Mbak Sheila, Bapak Ikotus, ada alasannya? Oke, kita simpan dulu ya. Kalau mau
Kalau bersedia ditulis alasannya. Yang bawah kira-kira sensing atau intuiting? Yang bawah sensing atau intuiting? Yang bawah ini sensing atau intuiting? Sensing, sensing. Ada yang bilang intuiting? Ya, oke, baik. Tadi kita membedakan sensing dan intuiting. Yang pertama dari ruangnya. Ya, kalau yang di atas kita lihat, kira-kira ruang atasnya ada apa enggak? Enggak ada ya. Dia lebih kuat di tengah sama di bawah. Itu satu tanda bahwa dia itu sensing. Kemudian tulisan, apakah dia ada tulisan yang huruf N seperti huruf U atau huruf M seperti huruf W? Tidak ada. Berarti betul dia adalah sensing. Kita udah dapat hurufnya, dia introvert, dia sensing. IS. Kalau yang bawah, ini sensing sekali ya. Nah, sudah bisa kelihatan. Jadi bawah kita dapat ES. Kita tulis dulu. Yang atas intuiting karena cenderung tumpul. Nah, kalau tumpul itu dia ke arah feeling ya, ininya, feeling. Tapi kalau dia huruf M-nya seperti W atau huruf N-nya seperti U, itu biasanya intuiting. Karena intuiting salah satu cirinya adalah dia berpikir cepat. Kalau kita bilang berpikir tanpa berpikir. Oke, saya tulis dulu. Ini tipe IS kita udah dapat. Membawa tipe ES. Oke. Nah, kita pengen tahu yang atas itu feeling apa thinking? Oke, atas feeling atau thinking? Ya, dia lebih ke feelingnya. Ya, tadi yang dibilang tulisannya cenderung tumpul-tumpul, itu feeling. Kalau yang bawah, feeling atau thinking? Yang bawah feeling atau thinking? Ya, thinking ya, Bu Haja Hamidah beranggapan thinking. Thinking. Ya, betul. Yang bawah thinking ya. Jadi walaupun dia ada yang bentuknya bulat-bulat, tapi secara umum ya, secara umum dia bentuknya tajam-tajam ya. Oke. Kita sudah dapat 3 huruf. Satu ISF, yang bawah EST. Oke. Jadi kita analisa lebih dalam. Terakhir. Ya, terakhir. Yang atas judging atau perceiving. Atas judging atau perceiving. Ya, ada yang berani menganalisa? Oke. Ya, betul ya, judging. ISFJ. Wah, udah dapet nih tipe kepribadiannya. Bawah judging atau perceiving? Bawah judging atau perceiving? Iya, betul.
Aduh, ini ilmu saya udah keserap nih, Len. Selesai ya? Mudah banget kan? Mudah banget. Jadi untuk personality aja, ya cukup dengan tanda-tanda tadi kita bisa mengetahui tipe kepribadian anak. Dan itu tanpa dia harus berbicara, tanpa dia harus menjawab pertanyaan, tanpa dia harus berpikir untuk menjawab pertanyaan. Karena kadang-kadang kuesioner itu memancing orang untuk menjawab sesuai kemauan dia, bukan kenyataannya dia. Nah, ini keunggulan dari grafologi. Oke, selamat ya Bunda semuanya. Dari situ saja sudah bisa mengetahui tipe kepribadian orang berdasarkan analisa tulisan tangan. Dapat sertifikat nggak Bunda Ellen? Oke, Bunda Ellen kayaknya lagi mikir dia. Nih, sekarang kita lanjut ya. Apa sih gunanya Pak Anjar untuk mengetahui tipe kepribadian itu? Ya kita masuk ke tipe kepribadiannya dari Jung tadi. Oke. Tadi ada 3 huruf ya. 3 huruf. Sorry. 4 huruf. Ada 4 huruf. Nah, saya mencoba untuk mengkelompokkan. Kalau kita punya lapangan, kita kelompokkan orang-orang yang tipenya mirip-mirip. Nah, itu bisa dibagi menjadi 4. Tipe yang sensing dan feeling, ya, sensing dan feeling, orangnya sensing konkret, kemudian feeling. Ini adalah orang-orang yang tipenya orientasinya itu ke pelayanan, ingin melayani orang lain. Tuh. Di situ ada perawat, di situ ada guru, di situ ada pekerja sosial, di situ ada PNS, ya, tapi PNS yang administratif ya, PNS administratif kayak begitu. Nah, kalau yang tipe intuiting feeling, ini adalah orientasinya pengembangan. Di situ ada psikolog, di situ ada HR, di situ ada apalagi konseptor gitu ya. Nah, kalau yang intuiting thinking itu adalah orientasinya perancangan. Di situ ada engineer, di situ ada programmer, di situ ada ahli strategi kayak gitu. Kalau yang sebelahnya sensing thinking itu orientasinya pelaksanaan. Di situ ada polisi, di situ ada militer, di situ ada auditor. Jangan ke situ makanya ya, ada auditor. Itu cuma bercanda aja. Jadi kita bisa kelompokkan. Nah, kalau tadi yang ISFJ ini tipe kepribadiannya, ya disebutnya the nurturers ya atau pemelihara. Ya orangnya loyal, empatik, detil, sensitif. Nah, kalau anak kecil dia mulai mengembangkan nilai-nilai kepedulian terhadap orang lain. ISFJ. Saya mau sedikit bawa ke analisa kenapa mereka bermasalah ya. Ini agak seru soalnya. Nanti sedikit. ISFJ. Kemudian kalau tadi yang satu terakhir di bawahnya itu adalah ESTP, the doers. Orangnya aktif, berani, menyukai petualangan, sama mengembangkan nilai kemandirian. Ada cerita sedikit ya, ESTP ini. Ya. Ini yang saya bilang, dia anak perempuan, cantik, tapi dia bergaul dengan komunitas punk. Sejalan nggak dengan ciri-ciri ESTP? Suka bertualang ya. Makanya kalau punya anak yang seperti ini, nggak dimarahin aja dia bertualang, apalagi dimarahin. Ini kasusnya, anaknya ini kabur dari rumah dan dia tinggal di komunitas punk. Perempuan padahal. Ini luar biasa. Kalau yang ini, ESFJ, kenapa dia sampai melakukan bunuh diri? Ada yang tahu nggak kalau kita lihat dari tanda-tandanya? Ada yang bisa menganalisa nggak? Kenapa tipe kepribadian ini bisa suicide? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Nebak aja. Coba di chat. Ini dia tipenya di SFJ itu kan loyal, empatik, detil, sensitif. Waduh, udah pinter lagi. Yes, kan saya. Jadi Bunda, kalau punya anak tipe itu, hati-hati kata-katanya. Ya, betul, kurang terbuka mencari permasalahan, sensitif. Oke. Nah, mungkin udah mau jam 12 ya Bunda Ellen.
Ini kayaknya nggak perlu saya jelasin ya. Nanti di kesempatan yang lain aja, kalau ada kesempatan, kita gunakan sisa waktunya untuk berdiskusi. Ya, betul, membentukkan empati dari keluarga, kayak gitu. Jadi saya kalau kalau ada klien yang datang ke saya, ayah bunda itu biasanya klien yang udah pernah datang ke psikiater. Bayangin saya dikasih kasus-kasus itu yang sulit. Caranya gampang, saya gunakan analisa tulisan tangan, tahu tipe kepribadiannya, begitu tahu kepribadiannya ini seperti apa, kita berikan saran-saran itu yang memang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Alhamdulillah, mereka yang tadinya tergantung sama obat psikiater, jadi nggak tergantung lagi, dan banyak perubahan. Senang kalau kita melihat ada klien yang dia mengalami perubahan setelah kesana sini, dia akhirnya mengalami perubahan dan bisa efektif lagi. Bahkan ya, tapi kadang gini, perubahannya itu karena masalahnya terjadi bertahun-tahun sebelumnya, ada yang perubahannya itu setahun, 2 tahun, kan seperti itu. Itu bedanya psikolog dengan psikiater. Kalau psikiater dia cenderung memberikan obat untuk menekan stres, untuk menekan frustasi. Tapi kalau psikolog, kita kembali ke personalitinya dia, kita ajak diskusi, kita kasih tahu harus bagaimana perilakunya berubah. Dan itu membutuhkan waktu lama, tapi akan lebih kuat ketika dia pulih. Mungkin itu Bunda Ellen. Untuk yang personality bisa saja kita buka sesi konsultasi, sesi diskusi aja. Silakan Bunda Ellen, saya kembalikan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Anjar udah memberikan tadi informasi ya. Tadi beberapa jadinya sudah semakin kenal gitu antara tipe-tipe